Bruce Lee adalah salah satu seniman bela diri terhebat sepanjang masa. Kemampuannya sungguh luar biasa, dengan kecepatan yang mencengangkan, kekuatan hebat dan gen yang sangat kuat. Konon dia bahkan bisa menghancurkan kaleng dengan jari-jarinya dan gerakannya terlalu cepat untuk ditangkap kamera pada masa itu. Banyak fakta menarik tentang Bruce Lee yang mungkin belum banyak diketahui orang. Penari ballroom yang berbakat. Bruce Lee memang terkenal sebagai seniman bela diri legendaris. Namun, tahukah Anda bahwa dia juga seorang penari ballroom yang luar biasa? Sebelum masa Jeet Kune Do-nya, Lee adalah penari ballroom yang aktif dan kompetitif. Pada tahun 1958, dia bahkan memenangkan kompetisi dansa Cha-Cha Hong Kong. Kemampuannya dalam menari tidak diragukan lagi. Bukti nyata bakat menari Lee dapat dilihat dari buku catatan pribadinya yang berisi 108 langkah dansa Cha-Cha. Buku catatan ini sekarang disimpan di Museum Warisan Hong Kong sebagai bukti bakat dan kegigihannya. Konon, Lee memiliki kesempatan untuk menjadi instruktur dansa di Amerika Serikat pada usia 18 tahun. Namun, dia memilih untuk fokus pada seni bela diri. Bruce Lee penderita rabun jaut. Salah satu fakta menarik tentang Bruce Lee adalah dia memiliki penglihatan yang buruk. Dia rabun jauh dan harus memakai kacamata untuk melihat dengan jelas. Konon, dia bahkan pernah mencoba memakai lensa kontak untuk meningkatkan penglihatannya. Meskipun memiliki penglihatan yang buruk, Bruce Lee tetap mampu menjadi seniman bela diri yang luar biasa. Kemampuannya dalam bertarung tidak bergantung pada penglihatannya saja. Dia mengandalkan indera lain, seperti pendengaran dan perasaannya, untuk merasakan gerakan lawan. Salah satu alasannya, mengapa Bruce Lee memilih gaya Wing Chun, adalah karena gaya ini lebih fokus pada gerakan kontak dan tidak terlalu bergantung pada penglihatan. Ternyata memiliki nama perempuan. Dia memiliki nama perempuan saat kecil. Nama tersebut adalah Saifon, yang berarti Phoenix kecil dalam bahasa Kanton. Orang tuanya memberinya nama ini karena mereka percaya bahwa roh jahat akan lebih menyukai anak perempuan dan tidak akan mengganggu anak laki-laki mereka. Bruce Lee dipanggil Little Funim atau Saifon oleh keluarga dan teman-temannya sampai dia remaja. Nama Bruce diberikan oleh dokter yang menolongnya saat lahir. Nama Lee adalah nama marga keluarga Bruce Lee. Nama marga diturunkan dari garis ayah dan ditempatkan di belakang nama depan dalam budaya Tionghoa. Bruce Lee memiliki kecepatan luar biasa. Latihannya yang disiplin berjam-jam setiap hari berperan penting dalam mengembangkan refleks kilat, koordinasi tubuh yang sempurna, dan kekuatan di balik pukulan dan tendangannya yang nyaris tak terlihat. Ia memadukan berbagai aliran bela diri untuk menciptakan Jeet Kune Do yang efisien, semakin mengoptimalkan kecepatannya dalam pertarungan. Faktanya, dalam film Enter the Dragon, tendangannya mencapai kecepatan 5 frame per detik dan dikabarkan mampu melepaskan 1.500 pukulan hanya dalam 5 menit. Meskipun beberapa cerita tentang kecepatannya mungkin dilebih-lebihkan, dedikasi dan penguasaan teknik yang intens menjadikan Bruce Lee salah satu seniman bela diri tercepat dan terampil sepanjang masa. Dia memiliki nyeri punggung kronis. Bruce Lee terkenal dengan kekuatan dan kecepatannya yang luar biasa dalam seni bela diri. Namun, di balik citranya yang luar biasa, dia menderita sakit punggung kronis yang memengaruhi hidupnya dan karirnya. Pada 13 Agustus tahun 1970, Lee mengalami cedera punggung yang parah saat melakukan latihan Good Mornings. Cedera ini terjadi saat dia mengangkat beban seberat 60 kg. Diduga, cedera ini disebabkan oleh pemanasan yang tidak memadai sebelum mengangkat beban berat. Cedera tersebut menyebabkan kerusakan pada saraf sakralnya. Banyak orang yang meyakini bahwa cedera ini tidak terjadi saat syuting film, melainkan saat latihan di game pribadinya. Meskipun dokter menyarankan Bruce Lee untuk berhenti berlatih bela diri seperti sebelumnya, dia tetap melanjutkan karirnya dan membintangi 4,5 film lagi. Namun, dia harus hidup dengan rasa sakit punggung kronis selama sisa hidupnya. Bruce Lee menyukai ganja. Hal ini telah dikonfirmasi oleh berbagai sumber, termasuk otopsi yang dilakukan setelah kematiannya.
Otopsi tersebut menemukan jejak ganja di perutnya. Meskipun bukan penyebab langsung kematiannya, dia dikenal mengunyah ganja, tepatnya Nepali hashis yang kuat. Alasan Lee menggunakan ganja masih belum jelas. Beberapa orang percaya bahwa dia menggunakannya untuk meredakan rasa sakit kronis yang dideritanya akibat latihan bela diri yang keras. Yang lain percaya bahwa dia menggunakannya untuk relaksasi atau untuk meningkatkan kreativitasnya. Terlepas dari alasannya, penggunaan ganja oleh Bruce Lee telah menjadi topik kontroversial. Beberapa orang mengkritiknya karena menggunakan narkoba, sementara yang lain melihatnya sebagai pilihan pribadi. Bruce Lee adalah seorang ateis, ikon seni bela diri yang terkenal, memiliki latar belakang agama yang kompleks. Lahir dari ayah keturunan Tionghoa dan ibu keturunan Jerman Eropa, dia dibesarkan dalam lingkungan yang terpapar berbagai kepercayaan. Ibunya, Grace Hou, adalah seorang Katolik yang taat dan sering membawa Bruce Lee ke gereja. Ayahnya, Lee Hoi Chuan, memiliki kepercayaan Buddha dan Taoisme. Meskipun Bruce Lee dididik di sekolah Katolik, dia tidak menunjukkan ketertarikan yang mendalam pada agama. Seiring dia berkembang, Bruce Lee mulai mempelajari berbagai filsafat dan agama, termasuk Taoisme, Buddhisme, Hinduisme, dan Kristen. Dia membaca banyak buku tentang agama dan filsafat, dan merenungkan makna hidup dan kematian. Berdasarkan pengetahuannya yang luas dan pemikirannya yang kritis, Bruce Lee akhirnya memilih untuk tidak terikat pada satu agama pun. Dia menyatakan diri sebagai seorang ateis, yang berarti dia tidak percaya pada keberadaan Deo atau Tuhan. Gagal dalam tes kebugaran militer dasar. Bruce Lee gagal dalam tes kebugaran dasar militer pada tahun 1963. Tes tersebut dilakukan oleh Dewan Draft Angkatan Darat Amerika. Kegagalannya dalam tes ini cukup mengejutkan, mengingat reputasinya sebagai seniman bela diri yang luar biasa. Alasan kegagalannya adalah karena dia memiliki penglihatan yang buruk dan memakai lensa kontak. Pada masa itu, Angkatan Darat AS memiliki standar penglihatan yang cukup tinggi. Setelah gagal dalam tes Angkatan Darat, Bruce Lee berhasil menghindari dikirim ke Vietnam. Dia melakukan ini dengan pindah ke Hong Kong dan memulai karirnya di film-film bela diri. Ketiak Bruce Lee tidak memiliki kelenjar keringat. Dia diketahui telah mengangkat kelenjar keringatnya secara operasi. Alasan dibalik keputusannya ini adalah karena dia tidak menyukai penampilan ketiak yang berkeringat dan basah di kamera. Dia ingin terlihat sempurna dalam setiap adegan filmnya, dan keringat di ketiaknya dianggap mengganggu estetik. Meskipun Bruce Lee sadar bahwa operasi pengangkatan kelenjar keringat memiliki risiko kesehatan, dia tetap memilih untuk melakukannya demi penampilannya. Tindakan ini menunjukkan komitmennya yang tinggi terhadap citranya dan keinginannya untuk tampil sempurna di film. Keturunan campuran dan jalannya menuju Wing Chun. Bruce Lee memang memiliki darah campuran. Kakaknya adalah orang Jerman Tulen, sedangkan ayahnya adalah Han Tionghoa. Ibunya, Grace Hou, adalah seorang Eurasia. Pada tahun 1950, akhir status non Tionghoa murni ini membuatnya sulit diterima di banyak sekolah kungfu Tiongkok. Beruntungnya, Bruce Lee bertemu dengan master legendaris Yip Man dan belajar Wing Chun darinya. Wing Chun adalah seni bela diri yang terkenal dengan gerakannya yang cepat dan efisien, dan sangat cocok dengan fisik Bruce Lee yang kecil dan gesit. Keturunan campuran Bruce Lee mungkin menjadi salah satu faktor yang membuatnya menjadi seniman bela diri yang luar biasa. Dia menggabungkan teknik dari berbagai budaya dan tradisi bela diri, dan menciptakan gaya bertarungnya sendiri yang unik dan efektif. Kematiannya masih misteri. Kematian Bruce Lee masih menjadi misteri hingga hari ini, memicu berbagai spekulasi dan teori konspirasi. Pada 10 Mei tahun 1973, dia pingsan dan terjatuh saat sesi untuk film Enter the Dragon di Golden Harvest, Hong Kong. Dia mengalami kejang dan sakit kepala dan dilarikan ke Rumah Sakit Baptis Hong Kong. Dokter mendiagnosisnya dengan edema cerebral pembengkakan otak dan berhasil mengendalikannya dengan manitol. Namun, pada 20 Juli tahun 1973,
Lee kembali mengalami sakit kepala. Rekannya Ting Pei memberinya obat pereda nyeri Aquagesik yang mengandung aspirin dan obat penenang Meprobamat. Bruce Lee kemudian tidur siang dan tidak pernah bangun untuk makan malam. Ketika tidak ada yang bisa membangunkannya, Dr. Pom dipanggil. Namun Lee sudah meninggal sebelum ambulans datang pada usia 32 tahun. Penyebab pasti kematian Bruce Lee masih belum diketahui dan terus menjadi bahan perdebatan dan spekulasi. Berbagai teori konspirasi bermunculan, mulai dari reaksi alergi terhadap obat, overdosis obat, hingga pembunuhan dan karma. Bruce Lee adalah ikon budaya pop. Dia bukan hanya ahli bela diri yang luar biasa, tetapi juga ikon budaya pop yang tak tergantikan. Filmnya seperti The Big Boss dan Enter the Dragon mempopulerkan seni bela diri Tiongkok dan mengubah cara film laga dibuat. Filosofi Jet Kundu yang menekankan kesederhanaan dan efisiensi menginspirasi banyak orang. Begitu pula gaya hidup sehatnya yang menekankan kebugaran dan nutrisi. Dia menginspirasi banyak orang untuk belajar seni bela diri, membuka jalan bagi aktor Asia di Hollywood, dan menginspirasi seniman, musisi, dan penulis di seluruh dunia. Dia adalah legenda sejati yang akan terus dikenang sebagai ikon budaya pop dan sumber inspirasi.